Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Fedrianto dengan NPM 2117051035, mata kuliah Pengantar Organisasi Komputer. Kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Aritmatika Komputer. Yang pertama ada pengertian ALU. Arithmetic and Logic Unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika yang lain. Struktur ALU. ALU merupakan suatu kesatuan alat yang terdiri dari berbagai komponen perangkat elektronika, termasuk di dalamnya sekelompok transistor, yang dikenal dengan nama logic gate, di mana logic gate ini berfungsi untuk melaksanakan perintah dasar matematika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate inilah yang dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit seperti perintah add untuk menambahkan bilangan atau divide atau pembagian dari suatu bilangan. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Cara kerja ALU. ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari control unit yang terletak pada prosesor. Control unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh ALU untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun berisikan operan-operan. Setelah proses ALU selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, ALU pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Cara kerja CPU. Cara kerja CPU yang pertama yaitu sebuah program akan dieksekusi, maka isi program tersebut yang berada di dalam hard disk diambil dan dimasukkan ke RAM. Control unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program storage, sedangkan data ditempatkan di working storage. Selanjutnya, instruksi dan data tersebut diambil oleh control unit disimpan di register. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Control unit akan mengambil dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output. Fungsi dari ALU. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dan operasi logika sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga, sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut dengan adder. Rangkaian utama untuk melakukan perhitungan ALU. Adder. Adder merupakan rangkaian ALU, Arithmetic and Logic Unit, yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan. Karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika, maka adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Sejauh ini ada 3 jenis adder, yaitu rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut half adder, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 3 bit disebut full adder, dan rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit disebut parallel adder. Representasi integer, representasi nilai tanda, representasi komplement 1, dan representasi komplement 2. Representasi integer. Dalam sistem bilangan biner, semua bilangan dapat dipresentasikan dengan hanya menggunakan digit-digit 0 dan 1, tanda minus, dan tanda titik. Misalnya, seperti yang ada di gambar. Namun untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik, hanya bilangan biner 0 dan 1 yang dapat mempresentasikan bilangan. Bila kita hanya memakai integer non-negatif, maka representasinya akan lebih mudah. Sebuah word 8 bit dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan 0 hingga 255, misalnya seperti di gambar, yaitu 0,000,000,000 sama dengan 0. Ini bawahnya ada 0,00,00,1 sama dengan 1 dan sebagainya. Umumnya, bila sebuah rangkaian n bit bilangan biner akan diinterpretasikan sebagai unsigned integer A. Unsigned integer A. Representasi nilai tanda. Penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk mempresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu, terdapat beberapa konversi lainnya yang dapat kita gunakan. Konversi lainnya meliputi perlakuan terhadap bit yang paling berarti atau paling kiri di dalam word bit tanda. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, suatu bilangan adalah positif, sedangkan bila bit yang paling kiri sama dengan 1, bilangan bernilai negatif. Bentuk yang paling sederhana, representasi yang memakai bit, tanda, representasi nilai tanda, pada sebuah word n bit,
n satu bit yang paling kanan menampung nilai integer, atau n pertama bit yang paling kanan menampung nilai integer. Misalnya, plus 18 sama dengan 00010010, sedangkan min 18 sama dengan 1001010. Representasi komplement 1. Komplement 1 merupakan suatu sistem penomoran yang diterapkan dalam beberapa jenis komputer untuk mempresentasikan nilai-nilai negatif. Contohnya seperti ini gambar. Dapat kita lihat dari aturan di atas, nilai plus 0 akan berpasangan dengan min 0, plus 1 dengan min 1, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 0, negasi dari 1 adalah min 1, dan seterusnya. Representasi komplement 2. Komplement 2 mirip dengan komplement 1, hanya saja dalam proses negasinya, semua bit juga akan dibalik, sehingga tidak ada lagi rasa bingung mempresentasikan nilai plus 0 dan min 0, karena hanya ada satu nilai 0 seperti berikut. Dari aturan di atas dapat kita lihat bahwa nilai 0 akan berpasangan dengan nilai min 1, nilai plus 1 akan berpasangan dengan min 2, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa negasi dari 0 adalah min 1, negasi dari plus 1 adalah min 2, dan begitu seterusnya. Lalu ada integer aritmatika, yang pertama ada negasi. Untuk membuat negasi gunakan komplement 2, yaitu untuk bilangan positif, komplement 2 adalah sama dengan sistem yang menunjukkan tanda dan besarnya bilangan, yaitu MSB yang digunakan sebagai penunjuk atau tanda bilangan, dan bit-bit sisanya menunjukkan besarnya. Untuk bilangan negatif, komplement 2 dapat diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu komplement 1 dari bilangan biner semula yang bertanda positif, kemudian menambahkan 1 ke LSB-nya. Di sini ada bilangan, ada terdapat 4 bilangan. Yang pertama yaitu bilangan biner, bilangan berbasis 2, lalu ada bilangan oktal, bilangan berbasis 8 bilangan, lalu ada bilangan desimal, bilangan berbasis 10, dan bilangan heksadesimal, bilangan berbasis 16. Bilangannya terdapat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, serta A, B, C, D, E, F. Lalu ada floating point representation. Representasi integer oleh biner dalam sistem bilangan biner ada 4 macam sistem untuk mempresentasikan integer, yaitu ada representasi unsigned integer, representasi nilai tanda atau sign magnitude, representasi bias, dan representasi komplement 2. Unsigned integer, untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, diperlukan bilangan biner yang terdiri atas 0 dan 1. 1 byte atau 8 bit binary digit dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal dari 0 sampai 255. Terdapat kelemahan dari unsigned integer, yaitu hanya dapat menyatakan bilangan positif, dan sistem ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif. Floating point aritmatika. 1. Aritmatika floating point, penjumlahan atau pengurangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan floating point, yaitu yang pertama ada bandingkan kedua bilangan, ubah ke bentuk yang sesuai pada bilangan dengan nilai eksponensial lebih kecil. Lalu lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, dan lakukan normalisasi dengan menggeser nilai mantisa dan mengatur nilai eksponensialnya. Yang kedua ada perkalian. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah, yaitu ada hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Lalu kalikan kedua bilangan mantisa dan normalisasi hasil akhir. Yang ketiga ada pembagi. Algoritma umum untuk pembagian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah juga. Yang pertama ada hitung hasil eksponensial dengan mengurangkan. Hitung hasil eksponensial dengan mengurangkan nilai eksponen dari kedua bilangan, lalu bagi kedua bilangan mantisa, dan normalisasi hasil akhir. Sekian materi POK dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.